Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan materi terkait dengan perencanaan komunikasi, di mana materi ini terdapat dalam modul 9 dalam mata kuliah bersama Ibu Rosmawati Hilderia. Sebelum kita masuk materi, kita pantun dulu yuk. Pergi ke pasar membeli nasi, singgah sebentar beli capcay. Perencanaan komunikasi adalah kunci agar tujuan mudah tercapai. Perkenalkan, nama saya Surya Nanggala dan dosen saya Ibu Rosmawati Hilderia. Perusahaan maupun organisasi perlu menjalin komunikasi dengan pelanggan atau stakeholders, baik yang sudah ada maupun yang potensial. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai teknik seperti iklan, public relation, media identitas maupun kegiatan atau event. Tujuan utamanya adalah untuk membangun reputasi, mempengaruhi sikap, meningkatkan kesadaran, serta mendorong penjualan. Sedangkan bagi organisasi atau lembaga, komunikasi berperan dalam memperoleh dukungan stakeholders. Oleh karena itu, perencanaan komunikasi sangat penting agar pesan yang disampaikan tepat sasaran dan efektif. Definisi perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses sistematis yang terjadi dalam suatu pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Di dalamnya mencakup proses pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan dan teknik ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi atau tertata. Menurut Rustiadi, dalam tulisannya perencanaan adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa depan, serta menentukan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Menurut Handayani, perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan tentang tindakan-tindakan di masa yang akan datang, yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan melalui penggunaan sarana yang tersedia. So, intinya, perencanaan adalah suatu kegiatan penetapan dan perumusan tujuan serta pengaturan sumber daya manusia, material, metode, dan waktu dengan cara yang efektif dan terorganisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan. Definisi komunikasi. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang individu atau lebih agar pesan yang disampaikan bisa dipahami lawan bicara. Bernard Berelson menyatakan bahwa komunikasi adalah sebuah tindakan atau proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya. Ini dapat berupa simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan lain-lain. Sedangkan Rogers menyampaikan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana ada suatu ide yang dialihkan dari sebuah sumber ke penerima lain dengan maksud dan tujuan untuk mengubah tingkah laku mereka. Laswell dalam model komunikasinya menyatakan bahwa 5 hal yaitu who says what, to whom, in which channel, with what effect. Dalam proses komunikasi, komunikator berperan sebagai pengirim yang menyampaikan pesan melalui suatu media kepada komunikan sebagai penerima. Proses ini menimbulkan efek berupa perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku pada komunikan, dan kemudian muncul umpan balik sebagai respon balik dari komunikan kepada komunikator untuk memastikan pesan dipahami dengan baik. Sebelum menentukan strategi komunikasi, kita perlu merumuskan strategi yang tepat. Proses ini dapat dilakukan dengan memetakan kondisi melalui analisis SWOT. Sehingga menurut Dyson, analisis SWOT ini memiliki keuntungan dalam menghubungkan faktor internal dan eksternal guna menstimuli strategi baru. Dalam melakukan analisis SWOT, kita harus memahami bahwa strength and weakness merupakan analisis kekuatan dan kelemahan yang berkaitan dengan analisis internal perusahaan. Sedangkan dalam membuat daftar opportunities and threats, kita harus mempertimbangkan ancaman dan peluang yang akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Sehingga hasil analisis SWOT menjadi dasar perencanaan strategi komunikasi yang efektif. Unsur komunikasi. Harold Laswell di tahun 1948 memaparkan bahwa proses komunikasi bisa dijelaskan dengan sebuah pernyataan sederhana. Who says what, to whom, in which channel, with what effect. Atau siapa yang mengatakan apa kepada siapa, lewat saluran apa, dengan apa efeknya. Sehingga unsur komunikasi dalam pemikiran Laswell menjadi sangat sederhana, yaitu komunikator, pesan, komunikan, efek, dan media. Sedangkan pernyataan Laswell tersebut ditambahkan 2 unsur lagi oleh Shannon and Weaver pada tahun 1949, di mana elemen baru tersebut adalah noise and decoding.
Kohler pada tahun 1981 menambahkan lagi unsur source encoding, message channel reception, decoding, and feedback. Sehingga Alasari di tahun 2007 menawarkan teori dengan 10 unsur komunikasi dengan menambahkan tujuan, waktu, tempat, pemahaman, dan respon. Model perencanaan komunikasi. Dalam studi perencanaan komunikasi, terdapat berbagai model, dari yang sederhana hingga kompleks. Namun, tidak ada model yang bersifat universal atau ideal, karena penerapannya harus menyesuaikan dengan sifat pekerjaan, kondisi, dan realitas yang ada di lapangan. Berikut ini beberapa modelnya. Model 5 langkah. Model 5 langkah di mana perencanaan komunikasi terdiri atas 5 langkah utama, yaitu penelitian untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi lembaga, perencanaan untuk merumuskan strategi komunikasi meliputi komunikator, pesan, media, sasaran, dan efek yang diharapkan, pelaksanaan untuk mengimplementasikan rencana melalui berbagai media dan kegiatan, pengukuran atau evaluasi untuk menilai efektivitas penyampaian pesan dan respon halayak, serta pelaporan sebagai dokumentasi hasil yang dapat menjadi dasar pertimbangan atau perbaikan program selanjutnya. Model pencitraan berasal dari institutional problem atau goal yang ingin dicapai karena adanya masalah atau tujuan lembaga terkait dengan citra, kepercayaan, dan target. Communication problem dipetakan sebagai persoalan komunikasi. Defining strategy, merumuskan strategi atau komunikator, pesan, media, dan audience. Planning of activities, menjabarkan strategi ke rencana operasional seperti campaign, event, atau publikasi. Implementation, pelaksanaan kegiatan komunikasi. Evaluation, menilai efektivitas hasil kembali jadi dasar perbaikan. Model ini menunjukkan alur perencanaan komunikasi yang dimulai dari masalah kelembagaan, dipetakan sebagai masalah komunikasi, dilanjutkan dengan perumusan strategi, perencanaan kegiatan operasional, hingga implementasi. Setelah itu, dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitasnya dan hasilnya kembali menjadi dasar perbaikan sehingga membentuk siklus komunikasi yang berkesinambungan. Model IDDA. Model perencanaan komunikasi dengan metode IDDA atau Attention, Interest, Desire, Decision, and Action menekankan tahapan bagaimana pesan disampaikan agar efektif mempengaruhi audiens. Proses dimulai dengan menarik perhatian atau attention, kemudian menumbuhkan minat atau interest terhadap pesan, membangkitkan keinginan atau desire untuk terlibat atau menerima ide, mendorong keputusan atau decision yang mengarahkan pada pilihan tertentu, hingga akhirnya menghasilkan tindakan nyata atau action sesuai tujuan komunikasi. Model ini sebenarnya sudah lama dan beberapa pakar sudah mencoba melakukan modifikasi dengan menggunakan model dasarnya. Selain karena sederhana, juga lebih mudah diaplikasikan pada hal-hal yang bersifat praktis. Model advokasi. Model advokasi adalah upaya memengaruhi kebijakan publik, seperti pernyataan, kebijakan, atau suatu gerakan dari pihak terkait melalui berbagai jenis komunikasi persuasif untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat, dan individu. Model perencanaan komunikasi advokasi mencakup 6 tahap. Analisis untuk memahami masalah, strategi untuk merumuskan pendekatan dan pesan, mobilisasi untuk menggerakkan dukungan, aksi, melaksanakan program, evaluasi, menilai hasil, serta kesinambungan untuk memastikan perbaikan dan keberlanjutan program ke depan. Model difusi inovasi. Model difusi inovasi menurut Rogers menjelaskan bahwa perencanaan komunikasi dilakukan dengan menyebarkan ide atau inovasi baru melalui proses persuasi, yaitu meyakinkan audiens tentang manfaat inovasi hingga tahap adopsi ketika audiens menerima dan menerapkan ide tersebut ke dalam kehidupan atau organisasinya. Menurut Rogers, tingkat penerimaan ide baru terbagi 5 kategori. Pembaharu atau inovator adalah kelompok yang pertama mencoba inovasi dengan berani mengambil risiko. Penerima awal atau early adopter cepat mengikuti setelah melihat manfaat dan sering menjadi parutan bagi kelompok lain. Mayoritas awal, early majority, menerima inovasi setelah sebagian orang lain membuktikan keberhasilannya.
Sedangkan mayoritas lambat, late majority, baru mau mencoba ketika inovasi sudah umum digunakan. Terakhir, pengikut atau laggard adalah kelompok yang paling lambat menerima inovasi, biasanya karena keterikatan pada tradisi atau keterbatasan akses. Model Hierarchy of Effects. Model Hierarchy of Effects dalam perencanaan komunikasi menggambarkan tahapan perubahan audiens dari sekadar tahu hingga bertindak. Proses diawali dengan tahap informasi, yaitu bagaimana pesan diekspos sehingga audiens menyadari atau aware dan mengingat atau merecall kembali isi pesan atau message tersebut. Selanjutnya masuk ke tahap persuasi, di mana komunikasi bertujuan membentuk sikap positif terhadap pesan atau produk, mendorong audiens untuk melakukan percobaan atau trial, dan pada akhirnya menghasilkan tindakan berulang kali atau repeat yang menunjukkan penerimaan atau loyalitas. Dengan model ini, strategi komunikasi dapat dirancang lebih terarah sesuai posisi audiens dalam tahapan efek yang ingin dicapai. Kesimpulan, perencanaan komunikasi adalah proses yang sistematis, berkelanjutan, dan efisien. Untuk memastikan pesan tersampaikan secara tepat, proses ini menekankan pentingnya strategi, pemilihan media yang sesuai, serta keterlibatan komunikator dan audiens agar tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik. Dalam penerapannya, tidak ada model perencanaan komunikasi yang ideal atau universal. Setiap model pasti memiliki kekuatan dan keterbatasan. Tiap penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi yang di lapangan atau kondisi nyata, sifat pekerjaannya, serta permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi sangat penting dalam memilih model yang paling relevan. Tujuan utama perencanaan komunikasi adalah agar komunikasi menjadi lebih efektif, terarah, dan berdampak nyata. Hal ini meliputi membangun citra positif, memengaruhi sikap audiens, meningkatkan kesadaran, serta mendorong perubahan perilaku. Dengan perencanaan yang tepat, komunikasi dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat dukungan dan mencapai tujuan organisasi maupun lembaga. Sebelum kita sudahi, kita pantun lagi yuk. Naik perahu ke seberang lautan, singgah sebentar di Pulau Nan Asri. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Semoga presentasi ini memberi inspirasi. Terima kasih. Sekian dari saya, Surya Nanggala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.